Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang saya lakukan selama magang mandiri di kantor jasa akuntan Arif Wahyudi dan Lukman kurang lebih 5 bulan. Selama melakukan magang mandiri di KJA, saya berkontribusi untuk membantu pekerjaan konsultan akuntansi. Selama dalam periode kegiatan magang, saya ditempatkan di divisi akuntansi. Akan tetapi, demi memperluas pengetahuan dan informasi, pemimpin memperbolehkan memberikan tugas terkait dengan divisi perpajakan. Divisi akuntansi bertugas untuk menyusun laporan keuangan milik klien, melakukan penyesuaian dengan laporan keuangan fiskal, dan memberikan advice terkait penyusunan laporan keuangan. Sementara di divisi perpajakan lebih mengarah ke perencanaan pajak dan memberikan saran terkait perpajakan. Selama magang, saya diajak ke kunjungan klien dan mengerjakan tugas dari mentor. Tugas yang diberikan tentunya relevansi dengan mata kuliah akuntansi yang pernah saya pelajari, yaitu audit. Dalam slide tersebut, vouching merupakan proses menelusuri suatu pencatatan transaksi hingga ke dokumen pendukung utamanya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa terdapat bukti yang mendukung dan sesuai dengan catatan tersebut. Vouching dilakukan dari catatan akuntansi menuju dokumen sumber guna menilai keabsahan dan ketepatan pencatatan transaksi. Salah satu contoh vouching adalah memverifikasi keabsahan transaksi pelunasan hutang dengan menelusurinya dari buku besar utang ke dokumen bukti pelunasan. Adapun dokumen lainnya seperti BKM, BKK, kwitansi, invoice, faktur, dan lain-lain. Tidak hanya itu, saya selama magang diberikan tugas merekap PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas. Penghasilan yang dimaksud mencakup upah, gaji, dan tunjangan. PPh yang bersifat final merupakan semua pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pemungut dianggap final tanpa harus menunggu perhitungannya dari otoritas pajak. Dengan kata lain, pajak yang sudah dipotong atau dibayar dianggap sudah selesai perhitungannya meskipun surat ketetapan pajak belum diterbitkan. Pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah pajak yang dibayar pada tahun yang sama melalui pemotong oleh pihak pemberi kerja atau pemungut lain, tetapi tidak bisa dikompensasikan dengan total PPh yang terutang pada akhir tahun saat mengisi laporan. Dari slide tersebut, mentor memberikan tugas yaitu memberikan dokumen bukti pemotongan PPh 21 yang tidak bersifat final dan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Dari slide tersebut, saya akan merekap nama atau identitas penerima penghasilan meliputi status dan NIK, kemudian menginput penghasilan bruto, DPP, tarif, dan PPh dipotong. Nah, nilai PPh dipotong ini didapat dari DPP dikalikan dengan tarif. Berikut merupakan cuplikan video pada saat merekap PPh 21. Dalam video tersebut, apabila saya kurang paham dalam menjalankan tugas yang diberikan, saya akan bertanya atau berdiskusi dengan mentor pembimbing di lapangan. Tidak hanya itu, saya diberikan tugas mengarsipkan data klien. Selama menjalani magang di kantor jasa akuntan, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga. Lingkungan kerja yang profesional dan suportif membuat saya merasa nyaman untuk belajar dan berkembang. Saya diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta memahami prosedur perpajakan. Para mentor dan staf di kantor sangat sabar dalam membimbing dan menjelaskan setiap tugas yang saya kerjakan. Pengalaman magang ini sangat membantu saya untuk lebih siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, sekaligus memperkuat pemahaman saya tentang praktik akuntansi yang sesungguhnya. Saya sangat berterima kasih kepada kantor jasa akuntan yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga ini.